Selamat sore teman-teman. Hari ini kita mau bercukur kelapa. Mau bikin minyak goreng. Minyak goreng kan sekarang so mahal, susah le. Jadi kebetulan ada kelapa di kintal ini. Daripada mau jual le, orang cuma beli 2.000, tawar le. So 2.000 le kok tawar lagi. Lebih baik kita cukur bikin minyak kelapa. Untung le udah belajar ke orang tua dulu. Jadi kalau macam saat-saat macam begini masih boleh survive ini keadaan. Kita mau baca cerita sedikit mengenai ini minyak goreng ini yang sekarang so mahal, kau susah le mau cari. Kita ini kan dulu kerja di kapal, lumayan juga kerja di kapal, agak lama. Cuma kita mau cerita, kita pernah kerja di satu perusahaan. Jadi kapalnya itu sering mengangkut CPO, bahan baku untuk pembuatan minyak goreng. Itu masih berbentuk CPO dia, tapi belum bisa dipakai untuk memasak. Masih diolah lagi dan baru bisa dikemas untuk jadi minyak goreng. Kita kerja di situ dari tahun 2010 sampai 2014. Perusahaannya itu ada di Samarinda sana. Jadi kebetulan kita di kapal itu jabatan sebagai mualim 1. Itu biasa orang kalau panggil kita kan chief officer. Jadi kita bertanggung jawab itu mengenai masalah muatan. Jadi mulai pemuatan, perhitungan, sampai dihitung lagi, bongkar lagi. Jadi sudah menjadi rutinitas dan tanggung jawab selama kita kerja di atas kapal itu. Ya, jenis kapal kita kerja itu kan jenis tugboat. Mungkin banyak juga kan yang tidak mengerti apa itu tugboat. Itu kapal tunda itu kan kapal tunda. Jadi jenis muatannya ada di belakang, tongkang, dan ditarik pakai tali. Ya, talinya sebesar betis orang dewasa lah. Jadi kita towing barang itu dan dibawa ke berbagai daerah di mana ada permintaan sesuai arahan perusahaan. Nah, kita bawa situ. Tapi kebanyakan saya masuk ke Jakarta dan ke Surabaya. Jadi 2 tempat itu sering menjadi langganan untuk bawa barang itu. Nanti di sana kan mereka olah di pabriknya ada di sana. Ya, kalau CPO ini kan biasa diproduksi di hutan belantara dan kemudian dibawa ke kota besar, baru diolah lagi jadi minyak goreng. Jadi kapasitas tongkang saya waktu itu 3.500 ton isinya. Hanya bisa juga dimuat 4.000, cuma terlalu riskan karena pelayaran kan kadang-kadang cuaca juga tidak bagus. Supaya stabilitasnya terjaga, jadi cukuplah 3.500 ton. Cuma bikin saya heran kenapa barang ini kok bisa langka dan bisa mahal. Karena perusahaan minyak sawit ini itu banyak, bukan cuma di tempat perusahaan saya, ada juga perusahaan-perusahaan lain.
Jadi kalau masuk di Surabaya maupun Jakarta itu berjejer itu, berlabuh di tengah laut sana untuk tunggu antrian bongkar. Dan ada kapasitas juga lebih besar dari kapasitas tongkang sawit. Terus kenapa minyak goreng ini kok bisa hilang begini, bisa mahal, bisa kosong lagi? Saya kan bisa melihat sendiri itu. Karena daerah paling banyak kelapa sawit itu kan ada di 2 daerah. Itu daerah Sumatera sama daerah Kalimantan. Itu kalau sejauh mata memandang itu ada pohon kelapa sawit semua ke sana. Nggak ada putusnya. Dan ini kelapa sawit mereka panen tiap hari, bos. Anda tunggu-tunggu 3 bulan macam orang kuartal kelapa biasa begini. Mereka tiap hari karena lahan kan beribu-ribu hektar. Mungkin berjuta-juta hektar kali. Jadi satu belum habis ambil DP buah, so lain so boleh mau ambil ulang. Jadi tidak pernah putus barang ini. Jadi heran juga saya sampai barang ini hilang dari toko-toko di supermarket itu. Padahal kalau mau dianu itu CPO itu minyak sawit itu biar mau pakai berenang lagi, biar orang mau pakai mandi, tak buang-buang. Masa ini Indonesia negara terbesar pengekspor paling banyak CPO kok bisa miskin minyak goreng begini? Mahal lagi, susah lagi, antri. Ada yang antri minyak goreng sampai mati. Ini aduh, gampang cari pada orang itu dia. Ini kan kerja-kerja mafia ini. Kalau mau berantas itu boleh. Orang masyarakat akhirnya main cukur-cukur begini. So setengah mati mau cari. So mahal susah mau dapat. Lumayan tuh. Nah. Kurang meramas ini kontono. Udah sudah jadi minyak goreng masak. Nanti kalau mau masak kita mau kasih lihat di cara itu mau masak bagaimana. Kong ini bikin jo. Kalau ada kelapa di rumah sudah mau jual. Bikin jo begini. DP minyak itu kan boleh bikin dabu-dabu lah. Sadap. Jadi kita selama 4 tahun itu kita urusan itu, urus minyak itu. Jadi kita kok tahu persis ini barang ini. Bikin aneh kok bisa langka, bisa mahal. Saya ini sementara bacukur, sementara makan, bos. Nyadaan falma. Ya, orang tua ada ajar juga dulu cukur-cukur kelapa lekut ya DP gunanya. Ada DP fungsi sekarang. Walaupun orang tua sudah tidak ada. Marsada beli bacukur begini basuar.
Kalau lapar tuh tinggal bagi jadi kelapa ini no. Mau makan nih lama. Ini jo. Kelapa sadap leko ini manis. Kalau gue bilang ada yang manis tapi bukan gula. Jadi perempuan-perempuan yang ada di luar sana yang besok-besok mau jadi ibu rumah tangga, belajar jaga bacukur kelapa begini, jangan cuma cukur-cukur barang lain. Supaya kalau sudah ada doi mau beli minyak kelapa, bikin juga begini. Gampang kok ini. Yang penting semangat. Cuma perlu semangat ini. Ini kita cukur berapa ini? Ampa. Semoga 5 biji ini. Tulen ini cukur-cukur sedikit tajam. Kalau dia tumpul oh Tuhan. Encok le duduk begini. Jadi jangan lupa bos, bawa ini dulu nih video kok, habis itu like, subscribe, komen, dan lain-lain. Yang penting juga subscribe. Mar bawa dulu kasih habis supaya mau subscribe kan bagus tuh. Saling membantu juga orang supaya Tuhan mau berkati petorang. Kon jaga buang itu hati-hati busu. Supaya itu jalan hidup itu sedikit lurus. Babak gini tidak perlu gengsi. Mau gengsi mau mati. Tidak usah malu. Mau malu mau pencuri. Prinsipnya cuma satu. Peduli amat dengan orang mau bilang apa. Penting orang bahagia. Tuh? Atau bagaimana? Tamam. Kita bacukur kelapa di kobong ini. Supaya dingin. Masih banyak pohon tuh. Di kobong begini bagus. Dari itu kita cerita tadi itu pengalaman kita selama 4 tahun kita kerja di kapal mengangkut, kapal yang memuat CPO kelapa sawit, minyak kelapa sawit. Tapi masih setengah jadi lah itu, karena belum bisa dipakai bagoreng. Sebenarnya banyak juga sih tempat-tempat orang jaga masakan, bukan cuma di Surabaya ataupun di Jakarta. Ada juga tempat lain, cuma tempat lain itu kan kadang-kadang. Tapi yang paling jauh pernah daerah Dumai, Dumai. Dari Bengkalis ke sana lagi.
sudah masuk, tidak tahu itu masuk Sumatera Utara ke Sumatera, ya kayaknya Sumatera Utara itu paling jauh daerah. Di sana ada pabrik untuk buatan minyak goreng, itu daerah Pelintung. Kalau tidak saya sejajar dengan Pulau Rupat. Pulau Rupat itu ada di sebelah kanan, lewati Pulau Rupat sedikit, itu lumayan jauh juga itu. Dan kita bekerja dulu kan macam-macam juga, ada muatan batu bara, muatan kayu, muatan solar, muat alat berat, bawa di tambang-tambang. Karena kapal kebanyakan saya kerja itu ada 2 jenis itu, tugboat sama LCT. Kalau kargo saya malas, kapalnya terlalu besar, kerjanya terlalu banyak. Kapal-kapal kecil begitu kan kerja juga sedikit, anak buah juga sedikit, jadi gampang lah mau atur. Nah, sekarang kita so pensiun dini, so berusaha juga di rumah, jadi biar kecil juga penghasilan, tapi udah diatur-atur orang. Kalau dulu kan diatur-atur, namanya juga kita makan gaji, jadi ikut-ikut aja dong, mau suruh ke sana, suruh begini. Ya, kalau usaha sendiri kan terserah, tipe bos juga orang sendiri. Ya, kira-kira begitulah, cuma sedikit cerita saja bahwa Indonesia ini sebenarnya bakalan susah masalah minyak goreng, karena banyak sekali itu kebun sawit di negara ini. Yang terbesar di pulau itu, 2 pulau itu, Sumatera sama Kalimantan. Ada juga di tempat-tempat lain sih, daerah Pasangkayu kayaknya ada juga, karena teman saya juga kan ada juga orang Pasangkayu, dia bilang banyak juga kelapa sawit di sana. Jadi kalau orang di Sulawesi ya, ini ya kelapa begini kan paling banyak. Kelapa sawit itu kan bukan sama dengan ini. Kelapa sawit itu hampir mirip sama itu salak, kecil-kecil begitu buahnya, cuma dia agak coklat kuning-kuning. Itu satu tandan itu hampir mau 20 kilo ke 15 kilo, mungkin bisa lebih kan. Beda dengan kelapa yang kita cukur-cukur ini. Kelapa cukur ini kan masih boleh lah, sementara cukur sementara makan. Tapi kalau kelapa sawit itu kan boleh begini, barang kecil begitu, baru diperasa le pahit, asam, nggak ada le orang mau makan. Kalau bawa di pabrik itu kan digiling sampai halus, jadi ampasnya, sabutnya itu lepas sendiri, tinggal sari-sari minyaknya aja. Jadi teman-teman jangan lupa ya, ditonton videonya baru di subscribe. Jadi nanti lanjut kalau mau masa ini baru kita bikin video ulang. Oke, terima kasih dan selamat sore.